Halo, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai panduan instalasi dan konfigurasi Linux Ubuntu. Di sini ada anggota kami, yaitu pertama dari Rizky Fajar, ada Fajarullah, ada Cornelius Kevin, ada Mutiara Aisyah, dan ada saya sendiri Muhammad Riko Widianto. Selanjutnya di sini ada latar belakang yang dimana hampir semua orang sudah mengetahui tentang sistem operasi Windows, cara instalasi aplikasi, dan lain-lain. Mungkin bagi masyarakat di negara maju seperti Jepang, Amerika, dan lain sebagainya, sudah mengetahui Linux bahkan mampu membuat sistem operasi yang serupa dengan Linux. Namun sebagian besar masyarakat seperti di Indonesia maupun Indonesia juga masih banyak yang gagap teknologi, hanya sebagian kecil saja yang bisa memiliki wawasan yang sangat luas dalam bidangnya. Untuk itu saya mencoba untuk mengambil sedikit ilmu dalam perkembangan dunia pendidikan di bidang IT di negara tercinta ini, Indonesia. Pada kesempatan ini kami mencoba untuk menulis beberapa hal mengenai salah satunya sistem operasi Linux. Di sini ada tujuannya, yaitu tujuannya mendapatkan pengalaman baru dan menimbulkan ide-ide inovasi lainnya untuk mengembangkan distribusi sistem operasi yang free, open source, dan ilegal berbasis Linux. Dan manfaatnya ada apa? Manfaatnya dapat mengetahui metode langkah-langkah seperti software yang digunakan dalam membangun sebuah distro Linux sehingga diharapkan dapat merupakan ke dalam lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya di sini ada sistem operasi. Sistem operasi ini merupakan salah satu perangkat lunak yang mengelola perangkat keras seperti komputer dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi ini adalah komponen fundamental dari sistem komputer yang berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. Berikut merupakan beberapa poin utama yang menjelaskan tentang sistem operasi. Mari sedikit kita bahas sejarah Linux terlebih dahulu. Linux itu merupakan sistem operasi berbasis open source. Linux pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa Universitas Helsinki, Finlandia pada 5 Oktober 1991, yaitu Linus Benedict Torvalds. Dulunya, Linux itu merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix. Nah, Minix itu adalah sistem Unix yang dikembangkan oleh Andrew Anenbaum pada tahun 1987. Minix sendiri adalah sebuah sistem yang ditujukan untuk penggunaan akademis. Linux itu bisa didapatkan dalam berbagai distribusi atau sering disebut distro. Nah, lalu ada GUI. GUI atau Graphical User Interface. Nah, GUI itu adalah antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafis agar mempermudah para penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi. Jadi, GUI itu merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Nah, kemudian ada poin utama yang menjelaskan sistem informasi. Yang pertama yaitu ada manajemen sumber daya, yang kedua ada pengelolaan proses, yang ketiga ada manajemen memori, yang keempat ada manajemen file, dan yang terakhir itu ada antarmuka pengguna. Ya, untuk distro Linux Ubuntu adalah salah satu distributor Linux yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Ubuntu itu juga didasarkan pada Debian yang dikenal karena kemudahan penggunaannya serta dukungan komunitasnya yang luas. Ubuntu itu memiliki antarmuka penggunaan grafis yang ramah pengguna
yang membuat ideal untuk pengguna baru dan pengalaman penggunaan yang lebih lanjut. Lalu kita pilih nama server yang ingin kita gunakan di Linux. Saya akan pilih kelompok 3, lalu kita akan memilih ISO-nya di ISO. Lalu kita klik ISO yang telah download. Kita checklist script under net installation. Lalu kita bisa memilih memorinya yang ingin kita pakai. Lalu prosesornya kita pakai di Linux Ubuntu ini. Lalu kita klik next. Nah, ini tidak usah kita setting. Kita next, lalu finish. Kita klik start untuk memulai atau merunning Linux Ubuntu kita yang telah kita buat di Oracle VirtualBox ini. Kita tunggu saja. Ini proses instalasinya agak lama ya. Kita harus tunggu saja sampai benar-benar running. Nah, ketika ada di sini kita harus pencet enter untuk try or install Ubuntu. Kita harus install Ubuntunya. Oke. Lalu ukurannya kita bisa atur di view. Oke. Sekarang kita akan menunggu proses instalasinya. Oke. Maaf, karena perangkat saya ini tidak memadai, maka rada lama ya untuk proses instalasinya. Oke, proses instalasinya sudah sampai sini. Saatnya kita download untuk bagian sistem dalamannya. Oke. Ini untuk preparing installnya. Oke. Untuk bahasanya kita pilih English. Oke. Next. Ini next saja. Lalu ini next saja. Kita pakai wired connection. Oke. Skip install Ubuntu. Jangan pilih yang try ya. Kita pilih yang install Ubuntunya. Oke. Kita pilih next. Kita pilih yang default selection, jangan pilih yang extended. Oke. Kita pilih next. Kita pilih next saja, tidak usah install third party. Oke. Oke. Maaf ya kalau ada muncul notif dari WhatsApp karena saya tidak mematikan WhatsApp saya. Oke. Ini kita klik next saja. Kita pilih yang erase this and install Ubuntu. Oke. Sebentar, saya ingin ngecek adventure feature dulu. Oke, ternyata dalamannya seperti itu. Oke, klik next saja. Ini kita pilih name-nya apa, 3, secara otomatis akan tinggal masukkan password yang bebas dan confirm passwordnya harus sama dengan password. Oke, next. Bilangnya next. Oke, next. Dan ini kita tinggal menunggu sampai proses instalasi selesai. Oke. Di sini agak lama. Jadi saya percepat videonya. Oke, installing system. Tunggu saja proses instalasinya. Oke, proses instalasi sudah selesai. Kita pilih restore now. Kita harus restore Ubuntunya. Oke.
Ubuntu sedang melakukan restarting, sedang melakukan startup ulang. Oke, tinggal kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, ini tinggal klik enter saja, tinggal pencet enter untuk remove installation mediumnya, kita klik enter saja. Oke, tunggu. Oke, ketika sudah sampai sini, kita tinggal login saja menggunakan username dan password yang sudah dimasukkan tadi. Dan selanjutnya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk proses-proses fungsi-fungsi dasarnya dan juga modifikasi Linux serta dan juga perintah-perintah dasar yang digunakan nih, minimal 5 perintah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian video instalasi, tutorial video instalasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menampilkan program yang akan kita jalankan di Linux. Pertama di sini kita akan menampilkan Uname, yang mana itu adalah menyebutkan aplikasi apa yang digunakan. Ini kita menggunakan aplikasi Linux. Setelah itu kita menggunakan versi VirtualBox. Jadi sebelum itu kita download VirtualBox, habis itu kita menggunakan Linux di dalamnya. Selanjutnya di sini saya menyebutkan date atau tanggal yang dimana itu pada tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli bertepatan pada jam 1 siang. Selanjutnya saya memanggil IMI, yang mana siapa saya atau akun apa yang digunakan sekarang. Di sini kita sudah menggunakan akun kelompok 3 ya. Saya menggunakan kelompok 3 di sini karena sebelum itu saya sudah mendaftarkan akun itu kelompok 3. Setelah itu di sini saya akan masuk untuk ke sudosu. Sudosu itu
kita memasuki ke root di dalam device panggilan ini. Itu kenapa kita masukin adminnya, password yang telah kita buat tadi yang di awal. Setelah itu, nah di sini kita sudah masuk root dari kelompok 3 ya. Termasuk habis itu saya akan menggunakan pemanggil ls, yang mana itu adalah umum untuk mencari file-file apa yang tersedia. Di sini ada file desktop, dokumen, download musik, picture, public, and snap template and videos. Nah, di sini saya menggunakan salah satu file yang itu di desktop menggunakan panggilan cd to desktop. Nah, setelah itu di sini kita sudah masuk ke file desktop karena di sini ada home, kelompok 3 dan desktop. Sebelumnya cuma ada home dan kelompok 3 saja. Saya sudah menggunakan fitur cd desktop. Habis itu saya akan saya akan membuat file di desktop yang bernama testing. Membuat file desktop yang bernama testing. Nah, di sini file tersebut sudah tersedia karena di sini sudah ada testingnya. Di halaman desktopnya ada file testing. Setelah itu saya akan menggunakan file tersebut menggunakan cd testing. Di sini kita sudah menggunakan file testing dan saya akan mengecek folder testing itu ada folder apa aja. Ternyata belum ada, masih kosong, dan di sini saya akan membuat folder di dalam folder testing menggunakan tools, yaitu contohnya tools test.html. Nah, setelah itu folder sudah terbuat atau file sudah terbuat. Akhirnya saya akan mengecek file yang ada di folder testing menggunakan ls. Nah, di sini sudah ada file yang saya buat tadi, yaitu test.html. Setelah itu saya akan membuat file lagi yang menggunakan nama home.php dan Melanie cantik. Oke. Di sini saya mengecek lagi menggunakan ls di folder testing. Di sini ada 3 file. Yang pertama ada home.php, Melanie.cantik, test.html. Oke. Selanjutnya saya akan melihat file yang telah dibuat lebih detail menggunakan ll. Yaitu di sini ada 3 file yang kita buat tadi pada jam 1 siang. Oke, di sini saya akan di sini saya akan menunjukkan file. Ketika kita sudah membuat ngoding di terminal itu, nah di sini akan muncul lagi. Ini contohnya seperti tersebut. Di sini udah ada folder testing dan ini tersebut file. Nah, sebelumnya ada folder desktop. Oke, di sini saya ingin membuat file Melanie.cantik dan test.html pindah ke desktop. File tersebut akan pindah ke desktop. Jadi dia akan muncul di sini. Nah, di sini dia sudah muncul, tapi tetap ada di testing. Berarti dia akan mengcopy file tersebut di dalam testing. CP itu adalah copy file. Selanjutnya saya akan kembali ke awal, yaitu kembali ke desktop. Tadi kita berada di testing, folder testing. Sekarang kita akan ke folder desktop menggunakan cd spasi dot titik. Jadi di sini kita sudah menggunakan desktop. Kembali ke awal. Terus saya akan mengecek file atau folder yang ada di desktop menggunakan ls. Nah, di sini kita ada 3 file ada 3 file. Yang pertama ada Melanie.cantik, terus ada test.html dan ada folder testing. Nah, di sini saya akan menghapus file menggunakan perintah rm spasi
strip RF ya, seperti RM spasi RF. Terus file tersebut ada melannya udah cantik. Oke, ini filenya sudah terhapus. Lalu saya akan mengecek file tersebut apakah masih ada atau tidak menggunakan perintah ls. Nah, setelah kita menggunakan perintah ls, di sini akan menampilkan file yang terbaru. Nah, di sini cuma tinggal test.html dan testing saja. Jadi yang melan udah cantik sudah kita hapus. Selanjutnya kita kembali ke folder testing, yaitu menggunakan cd testing. Setelah itu saya akan memerintahkan menggunakan fitur panggilan cd yang mana itu akan mengarah kita kembali ke awal seperti awal tadi. Habis itu saya akan mengecek folder apa aja sih yang ada di awal. Ternyata cuma ada di snap. Oke. Di sini saya mencoba kembali ke hal sebelumnya. Tadi kita sebelumnya ada di testing. Nah, habis itu tadi kita balik ke awal lagi, yang paling awal. Nah, saya akan pengen balik lagi ke tempat terakhir saya modding, itu terakhir saya berada, yaitu di mana di testing, folder testing menggunakan cd spasi strip. Nah, sekarang kita kembali lagi ke folder testing. Oke. Nah, di sini di folder testing itu tetap ada file yang kita buat tadi di sini. Nah, di sini karena tadi yang kita hapus itu ada di file desktop, bukan di folder testing. Ya, yang kita hapus tadi ada di folder desktop, bukan di folder testing. Oke. Mungkin cukup sekian dari perintah-perintah yang saya sebutkan. Sekarang saya akan mendisplay tampilan Linux tersebut. Di sini saya menggunakan landscape dengan resolusi 1280x800 dengan refresh rate-nya 60 Hz, skalanya 100. Di sini kita mengaktifkan hot corner dan aktif scratch engine. Nah, habis itu saya akan mencoba mengganti wallpaper. Di sini sebelumnya saya akan mendownload dulu. Saya akan mendownload foto yang akan saya gunakan. Tapi sebelum itu mungkin saya akan memindahkan bottom ini ke bawah. Saya akan mencoba pindahkan dan file sudah kita pindahkan, bottomnya sudah kita pindahkan, dan saya akan mengatur. Selanjutnya saya akan mendownload foto untuk mengganti wallpaper desktop kita. Oke, di sini saya akan menggunakan wallpaper One Piece mungkin. Oke, habis itu saya akan menyimpan file tersebut di dalam picture. Setelah itu kita kembali ke setting dan kita cari file atau foto yang kita sudah download tadi. Oke, file tersebut sudah jadi. Dan maaf, ini saya ada kesalahan landscape. Oke, ada kesalahan landscape. Terus saya akan mencoba Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan tentang kesimpulan dan sarannya. Ubuntu akan selalu bebas biaya dan tidak ada biaya tambahan untuk edisi enterprise. Ubuntu juga menyertakan yang terbaik dalam terjemahan dan prasarana aksesibilitas bahwa komunitas perangkat lunak bebas telah tawarkan untuk membuat Ubuntu berguna bagi banyak orang, dan Ubuntu dirilis secara berkala dan dapat diprediksikan. Dan untuk sarannya itu, kami selalu sebagai penulis dan pengurai dari makalah ini masih diperlukan tambahan perbaikan untuk menghasilkan makalah yang lebih baik lagi dan lengkap. Untuk mengeksplor fitur tambahan, yaitu mencoba mengeksplor berbagai aplikasi dan fitur tambahan yang ditawarkan oleh Ubuntu untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Baik, itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan apabila banyak kesalahan atau kekeliruan dalam kami menyampaikan presentasi hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.